Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Nonsehmit. Saya dari jurusan Teknik Informatika dari Universitas Mercubuana. Nah, ya, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit atau mereview dua jurnal internasional yang membahas perihal cloud computing. Nah, jurnal internasional yang saya ambil itu ada dua. Yang pertama dengan judul Securing Multimedia by Using DNA-Based Encryption in the Cloud Computing Environment. Nah, jurnal yang kedua ini judulnya Internet of Things and Big Data Analytics for Healthcare with Cloud Computing. Nah, untuk jurnal pertama ini ditulis oleh Suyana Masudra, kemudian jurnal yang kedua ini ditulis oleh Dr. Sims, kemudian Dr. Jennifer S. Haj. Nah, untuk jurnal yang pertama ini diterbitkan oleh Journal of Information Technology and Digital World pada tahun 2019. Nah, ada pada volume nomor 1 page halaman 9 sampai 18. Nah, untuk jurnal yang kedua ini diterbitkan oleh ACM Transmedia Computer Community Info pada volume 16 nomor 3S, artikel ke-99 tahun publikasi pada tahun 2020. Nah, apa sih isu yang diteliti oleh kedua jurnal tersebut? Nah, isu yang sedang diteliti oleh jurnal pertama tadi yaitu mengamankan multimedia dengan menggunakan enkripsi berbasis DNA di lingkungan komputasi awan. Nah, kemudian untuk isu yang diteliti pada jurnal yang kedua ini yaitu perangkat yang disematkan dengan konektivitas internet yang disebut sebagai IoT atau Internet of Things secara konstan menghasilkan sejumlah besar informasi. Nah, kumpulan besar data yang dihasilkan ini disebut sebagai data besar atau big data. Nah, jumlah besar data yang dihasilkan memperkenalkan kompleksitas dalam menganalisis dan memproses untuk mengekstrak informasi yang berguna darinya. Nah, ini mengarah pada munculnya analitik data besar yang tetap membantu dalam mengekstraksi informasi yang berguna dari kumpulan besar data yang tersedia. Kemudian, apa saja hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini? Penelitian dari kedua jurnal ini. Nah, pada jurnal pertama ini adalah karena sebagian besar file multimedia ini dikirim melalui internet, jadi peretas dan penyerang mencoba mengakses data pribadi dan rahasia pengguna tanpa izin apapun. Dengan demikian, menjaga teknik keamanan yang kuat telah menjadi perhatian penting untuk melindungi informasi pribadi. Kemudian hal yang melatar belakangi dilakukan penelitian pada jurnal kedua ini yaitu industri medis menghasilkan sejumlah besar informasi seperti catatan pasien yang tidak sabar dan keluar, kemudian hasil lab, kemudian manajemen database, kemudian pencitraan medis, kemudian pemeriksaan pasien dan konsultasi dokter, serta pemantauan pasien dan lain sebagainya. Nah, mengapa topik ini penting untuk diteliti? Apa sih alasannya? Nah, pada jurnal yang pertama ini, alasannya adalah karena sebagian besar file multimedia dikirim melalui internet ini, peretas dan menyerang mencoba mengakses data pribadi rahasia pengguna tanpa izin apapun. Jadi there is no security, keamanan yang kuat untuk menopang. Kurang lebih sama seperti hal yang latar belakangnya pada poin sebelumnya untuk pada jurnal pertama. Nah, untuk jurnal yang kedua, alasan mengapa topik ini penting untuk diteliti yaitu biasanya data ini atau big data tersebut disimpan dalam bentuk hard copy dan disimpan dalam bentuk hard copy karena dianggap sia-sia karena disimpan dalam bentuk hard copy karena setelah itu dibuang. Nah, setelah jangka waktu tertentu, jika pasien tidak dikunjungi secara rutin, itu akan dibuang. Jadi menurut beberapa orang itu sia-sia. Nah, kemudian apa masalah yang ingin diteliti oleh para penulis? Nah, pada jurnal pertama ini yaitu keamanan konten data multimedia merupakan masalah utama. Nah, saat ini komputasi DNA digunakan secara luas di bidang kriptografi. Di sini komputasi DNA digunakan untuk enkripsi data sehingga pengguna dan penyerang yang tidak sah dan jahat tidak dapat membaca konten data. Nah, kemudian pada jurnal kedua ini yaitu data yang disimpan dalam bentuk hard copy ini dianggap sia-sia, maka itu menjadi sebuah masalah karena hard copy yang disimpan itu menjadi sia-sia dan dibuang setelah jangka waktu tertentu jika pasien tidak dikunjungi secara rutin. Nah,
itu yang ingin diteliti pada jurnal kedua. Nah, kemudian apa sih tujuan penelitian pada kedua jurnal tersebut? Nah, untuk jurnal yang pertama ini ada 3 poin. Yang pertama, kontrol akses terperinci, kemudian keamanan, yang ketiga mengurangi overhead system. Nah, untuk poin pertama ini, kontrol akses terperinci, yaitu CSP harus memberikan jaminan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses file multimedia dari server cloud. Nah, tujuan dari server cloud ini, tujuan desain utamanya yaitu diusulkan untuk memberikan hak akses ke file multimedia dengan menghasilkan kata sandi panjang sebesar 1024 bit atau kunci rahasia berdasarkan komputasi DNA. Nah, pada poin kedua, keamanan. Apa sih keamanan maksudnya? Nah, jadi maksudnya adalah salah satu perhatian utama untuk lingkungan cloud apapun. Jadi ada banyak peretas dan penyerang di lingkungan cloud karena proses berbasis internetnya atau layanan. Kemudian yang ketiga, mengurangi overhead system, maksudnya adalah DO harus online melalui multimedia lengkap fase komunikasi dalam skema yang ada yang meningkatkan overhead system. Nah, untuk tujuan penelitian pada jurnal kedua ini yaitu semua informasi pasien sudah terdigitalisasi untuk mendapatkan data yang berharga dari informasi yang terekam dari pasien untuk meningkatkan kualitas pelayanan medis yang diberikan serta meminimalkan biaya pengobatan. Nah, apa yang unik dari penelitian ini mungkin saya melewati poin nomor 9. Nah, pada poin nomor 10 ini apa sih basis teori yang digunakan dalam penelitian? Nah, yang saya temukan pada jurnal pertama itu Salmere yang mengusulkan teknik enkripsi berbasis identitas baru di mana pengirim data atau multimedia apapun pesan menentukan identitas unik yang harus cocok di ujung penerima untuk mendeskripsi pesan. Kemudian pada jurnal yang kedua ini makalah yang dibuat oleh Gondomi dan teman-temannya itu mendokumentasikan konsep dasar yang terkait dengan big data dan menyajikan gambaran umum dari big data dan metrik yang memberikan volume dan atribut big data bersama dengan teknologi yang tersedia untuk mengikat potensi data besar. Nah, jenis penelitian dari kedua jurnal ini, itu pada jurnal pertama itu menurut saya menggunakan jenis penelitian kuantitatif karena hasil hasil akhir dari jurnal ini yaitu merupakan fakta dan bisa digunakan kapanpun dan dimanapun. Dan jurnal yang kedua ini merupakan jenis penelitian kualitatif menurut saya karena di dalamnya terdapat banyak analisis yang berupa statistika. Nah, ini adalah hasil penelitian dari kedua jurnal. Nah, untuk jurnal pertama, yaitu hasil penelitiannya adalah basis DNA yang digunakan dalam semua skema ini. Ketiga skema ini hampir sama dengan skema yang diusulkan dalam hal prinsip kerja. Oleh karena itu, skema tersebut diperlakukan sebagai skema dasar untuk perbandingan untuk menghitung waktu pembuatan kunci rahasia, waktu pengambilan kunci rahasia, dan waktu enkripsi dan enkripsi file multimedia. 50 percobaan dilakukan dalam situasi yang berbeda untuk mendapatkan setiap hasilnya. Akhirnya, nilai rata-rata dipertimbangkan dari semua atau 50 hasil tersebut yang telah dicoba sebelumnya untuk dilakukan simulasi. Nah, untuk simulasi dataset dikumpulkan dari Citypulse Dataset Collection yang menyediakan berbagai jenis dataset, antara lain polusi, cuaca, dan lalu lintas jalan. Nah, pada jurnal yang kedua ini adalah hasilnya Mahout yang menyaring data masukan yang diamati dari sensor menggunakan MapReduce menerapkan algoritma pembelajaran mesin untuk menganalisis informasi yang diperoleh dari pasien. Nah, itu dilatih dengan data pelatihan berdasarkan usia, jenis kelamin, nyeri dada, kadar gula, dan detak jantung. Nah, kesimpulan dari kedua penelitian ini pada jurnal pertama adalah masalah keamanan file multimedia di lingkungan komputasi awal meningkat dari hari ke hari. Nah, teknik pembuatan kata sandi atau DNASK 1024 bit yang panjang diusulkan dalam artikel ini dengan menggunakan kata sandi dan atribut rahasia pengguna. Nah, hasil eksperimen membuktikan bahwa teknik yang diusulkan lebih efisien dan efektif daripada skema lain yang sudah ada. Ada cakupan yang cukup besar untuk meningkatkan autentikasi proses lingkungan komputasi awal. Gitu.
Kemudian kesimpulan penelitian pada jurnal kedua adalah makalah yang mempromosikan Internet of Things atau IoT terintegrasi dengan analitik data besar untuk pemantauan pasien di daerah pedesaan, berkonsentrasi pada analisis pasien yang terkena penyakit jantung. Ini mengumpulkan informasi menggunakan sensor dan mengirimkannya melalui internet ke cloud jika analitik diterapkan pada data besar. Informasi disimpan di penyimpanan cloud S3 dan analisis menggunakan menyediakan MapReduce untuk menyempurnakan informasi yang dikumpulkan dan algoritma pembelajaran mesin untuk menganalisis informasi guna mendiagnosis tingkat keparahan penyakit pada pasien yang terduga. Mungkin kurang lebih itu saja review jurnal internasional yang saya berikan. Kurang lebihnya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.